wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata minha. Ikhwani fid din, talabul ilm, ibadah ilmu agama. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sallallahu alaihi wasallam selalu Allah curahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah konsisten mengikuti beliau hingga akhir hayatnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau adalah salah seorang kibar ulama besar di Al-Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah, di Kerajaan Arab Saudi. Ini adalah syarah penjelasan dari kitab Tauhid, kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada pertemuan yang terakhir dalil yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan daripada pensyarah kitab ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ilmihi fid darain. Berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan, yang semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu beliau ini bermanfaat bagi kita dan bagi Islam dan kaum muslimin, dan memberikan bagi beliau balasan di dunia dan di akhirat. Amin. Baik. Qala, dia mengatakan di sini al-ma'na al-ijmali bil ayati, makna global dari ayat di atas, yaitu surah Al-Isra ayat 23 yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha di sini seperti yang telah kita jelaskan, maknanya adalah wa wassa wa amara. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Ya kan? Allah ta'budu, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Dia, yaitu kepada Allah saja. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk menjauhkan syirik. Jadi tauhid itu tidak hanya mengesahkan Allah. Ini belum dikatakan muwahhid, orang bertauhid. Namun orang yang dikatakan mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Ada orang yakin Allah itu ada yakin Allah itu satu, iya. Ternyata ya dia juga memakai zimat, meyakini zimat bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemudaratan. Ini bukan dikatakan orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid itu adalah dia tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Ya, dia tidak bertawakal hanya kepada Allah saja, kecuali hanya kepada Allah saja. Dia tidak bertawakal kepada selain Allah. Seperti itu. Wa bil walidayni ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ini ayat yang dijelaskan oleh beliau. Makna global dari ayat ini adalah, kata beliau, al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa taala amara. Makna secara global dari ayat ini
pengkabaran, informasi gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara wa wasa, telah memerintahkan dan telah mewasiatkan ala al-suni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya, an yu'bada wahdahu duna ma siwahu, untuk menyembah Allah semata, agar supaya Allah semata yang disembah, agar supaya Allah semata yang disembah, duna siwahu, duna ma siwahu, tidak apa-apa yang selainnya. Jadi ayat ini kata beliau, orang hafizahullah taala, Allah ingin menginformasikan kepada kita, Allah menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan dan telah mewasiatkan melalui lisan para rasulnya an yu'bada wahdahu, agar supaya Allah disembah, diibadahi Allah semata, bukan selainnya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi, dan agar supaya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ihsanan, ini ihsanan ini ya. Ini penegasan karena ini maf'ul mutlak ya. Masdar dari yuhsinu ini ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin mengatakan kepada kita, hendaknya seorang anak itu betul-betul harus wajib baginya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya diberi oleh beliau di sini penguatan ya. Maf'ul mutlaq. Bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi berbuat baik kepada orang tua dengan perkataan, tidak menyakiti perasaannya, tidak menyinggung perasaannya, apalagi menggibah ya. Ada juga orang sekarang menggibah orang tua. Yang lagi viral sekarang menuntut orang tua di Aceh ya. Ada seorang PNS ya, terbaca juga selintas ya, gara-gara warisan harta ya, gara-gara harta, Allah musta'an ya, Allah musta'an. Jadi luar biasa ya, ini durhaka kepada orang tua itu luar biasa ya kan. Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan lanjutan dari ayat ini ya kan, fala taqul lahuma uff, jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Uff ini takfif di dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang paling halus itu dalam menolak suatu ajakan. Jadi uff itu adalah ungkapan yang paling halus dalam menolak sebuah ajakan dalam bahasa Arab. Uff ini aja nggak boleh ya, uff seperti itu ya, dua huruf saja, alif dengan fa, uff ya. Apalagi ya memarahi orang tua, luar biasa ya. Sampai-sampai Ustaz kita ya, Ustaz Bilal ya, menangis beliau pas menceritakan tentang masalah orang tua ya, membahas tentang al-kabair ya, dosa besar yang kedua ya, dalam kitabnya Imam Az-Zahabi. Ini luar biasa ya, berbakti kepada orang tua ini bukanlah perkara yang remeh, dan durhaka kepada orang tua bukan perkara yang remeh. Maka Nabi mengatakan, hal unabbiukum bi akhbaril kabair, dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dalam lafaz yang lain ya kan, hal ukhbirukum bi akhbaril kabair, apakah maukah engkau wahai para sahabat aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Yang pertama beliau urut dia al-isyraku billah, yang pertama berbuat syirik kepada Allah, kemudian uququl walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala yasi'u ilaihima, dan hendaknya seorang anak itu tidak berbuat buruk kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tuanya. Li'annahum alladhani qama bi tarbiyati fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya wa washtadda, karena mereka berdualah yang telah ya kan, yang telah melakukan dalam pendidikan fi hali sigharihi, pada saat sang anak itu kecil dan pada saat sang anak itu lemah. Ya kan, waktu kita kecil siapa yang berbuat baik kepada kita, yang melahirkan kita siapa? Orang tua kita. Kita nggak tahu apa-apa. Kita belajar berbicara dari mendengar awalnya. Iya Pak ya.
mendengar perkataan orang tua kita, baru kita bisa manggil, kalau manggil emaknya mama, mama, ya. Kalau manggil emaknya diajar ke orang tuanya panggil abi, ya. Baru kita bisa mengungkapkan kata abi. Ini kan orang tua kita yang mengajarkan kita melalui proses pendengaran. Dan setiap manusia yang lahir itu nggak ada yang masuk pintar, ya kan? Kecuali mukjizat. Nabi Isa ya, langsung bisa ngomong. Ini mukjizat, ya. Ini berupa kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara umum Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala akhrajakum yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian waktu itu dalam keadaan la ta'lamun, dalam keadaan enggak mengerti sesuatu apapun. Syai'an nakirah fi siyaqin nafi, nakirah di dalam konteks kalimat negatif atau kalimat peniadaan, yufidul umum, memberikan makna umum, artinya sesuatu apapun enggak mengerti orang yang lahir, ya kan? Kemudian waja'ala lakum as-sam'a, Allah lah yang telah, dia Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi amat sedikit dari kalian yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita panca indera untuk apa? Untuk belajar. Ini panca indera yang Allah berikan, mata ini untuk belajar, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati untuk belajar juga. Inilah mekanisme yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur. Bayangkan kalau seandainya Allah jadikan kita buta, ya kan? Tentu kita tidak bisa baca Al-Quran yang sempurna, ya kan? Tapi justru orang-orang yang buta banyak yang bersyukur lebih baik daripada orang yang melihat. Ya, ada itu yang saya lihat, seorang dari Arab Saudi, nama Jihad, ya. Dia tidak bisa melihat, namun Allah karunia dia keimanan yang luar biasa karena pendidikan dari orang tuanya, sehingga dia bisa hafiz Al-Quran hanya dengan menyimak saja. Bahkan dia pernah ditanya, ya, lupa saya siapa yang menanyakan, kalau seandainya dikembalikan penglihatanmu, mau nggak? Tidak, karena saya telah menghafal sebuah hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang dilahirkan dalam keadaan buta, kemudian dia ikhlas menerima takdirnya dan dia bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkannya nanti kelak dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya lebih menginginkan untuk diselamatkan oleh Allah, karena kalau seandainya diberikan nikmat mata belum tentu bisa menjaganya. Luar biasa, apalagi di zaman sekarang menjaga matanya luar biasa. Mau lihat HP sedikit, ya sudah ada ujian dari Allah. Mau pahala atau mau dosa, ini diuji kita. Kalau kita mau pahala langsung kita tutup itu. Kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah dapat pahala. Itulah definisi haram. Apa definisi ulama fikihnya haram itu, Pak? Ya, ma yusabu tariku. Ya kan? Siapa saja, apa saja yang seseorang meninggalkannya dia diberikan pahala. Ya kan? Tariku yang meninggalkannya yusabu diberikan pahala. Ya kan? Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diberikan siksa orang yang melakukannya. Jadi yang haram itu, Pak, tanpa kita melakukan, kita tinggalkan saja sudah dapat pahala dengan syarat niat imtithalan. Itu, Pak, dengan syarat niat. Jadi kalau Bapak pergi ke pasar, itu ada dua pilihan yang Allah berikan kepada kita. Pilihan dosa atau pahala. Ya kan? Itu ujian semua, nampak orang sampai kiamat. Kalau kita sempat tinggal betul-betul kita palingkan, kita tundukkan pandangan kita dalam rangka mengamalkan firman Allah, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim, ya kan? Katakan kepada lelaki yang beriman dan mereka menundukkan pandangan kita, amalkan itu, Pak, karena Allah dapat pahala. Tapi kalau enggak, banyak apa dosa gitu. Semuanya ujian. Ya, Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan kebaikan, surga, neraka, semuanya adalah ujian dari kita. Allah ingin melihat, Allah ingin mengetahui. Sebenarnya Allah sudah tahu gitu, ya kan? Tapi Allah ingin membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selagi kita masih hidup pasti diuji, Pak. Ini pasti.
Ya kan, siapapun dia, mungkin dia diuji dengan diledek, ya kan, dibully, ya kan, dicaci maki, ya kan, ini semuanya ujian, ya kan. Dan tergantung kita menyikapi ujian itu, mau pahala atau mau dosa gitu. Allah memberikan ikhtiar bagi kita, Allah memberikan pilihan. Ya, ketika orang mengajak kita misalkan di media sosial, apakah kita mau sabar? Kalau kita sabar, insya Allah orang yang menghina kita tidak dengan benar, bahkan itu adalah sebuah kedustaan, ya kan? Ini insya Allah kita akan dapat pahalanya kelak, insya Allah. Namun kalau kita balas sama aja, kan? Ya sama-sama dalam dosa gitu ya. Allahumma musta'an. Hatta qawiya washtadda, sampai dia kuat dan dia tumbuh dewasa. Ini semuanya ini adalah berkat kebaikan dari orang tua kita. Sehingga di dalam Islam ya wajib berbuat bakti kepada orang tua. Dan orang tua itu adalah ladang ya, untuk bercocok tanam supaya kita bisa menghasilkan panen pahala yang luar biasa. Ya kan? Kalau seandainya orang tua kita masih hidup, itu subhanallah, itu luar biasa ya. Kalau seandainya kita betul-betul bisa membuat orang tua kita bahagia, senang, ya kan, menyenangkan hati orang tua, itu luar biasa. Seorang sosok yang sangat terkenal yang sampai sekarang masih disebut-sebut kisah beliau, Ain al-Qarni. Beliau hidup afan, karena afan ya. Uwais al-Qarni, itu Ain al-Qarni kan ulama sekarang ya. Ya, jadi Uwais al-Qarni ini bukan sahabat, Pak, bukan sahabat. Padahal beliau hidup di zaman Rasulullah. Apa definisi sahabat, Pak? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alaihi. Barang siapa yang berjumpa langsung melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, nampak dia Nabi, beriman dengan agama Nabi, dengan syariat Nabi, kemudian meninggal di atas keimanan tersebut, ini namanya sahabat. Ini disepakati ya. Definisi ini diantaranya diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr ya. Itu definisi sahabat. Uwais al-Qarni rahimahullah ta'ala, beliau hidup di zaman sahabat, walakinnahu lam yaltaqi bihi, tapi beliau belum bertemu dengan Nabi. Ini apa istilahnya di dalam ilmu hadis, Pak? Apa, Pak? Mukhadram. Ini istilahnya adalah mukhadram ya. Orang yang hidup dengan Nabi, beriman dengan agama Nabi, namun belum sempat ketemu dengan Nabi. Uwais al-Qarni saja, Pak, orang yang sangat soleh, Pak, belum ketemu dengan Nabi. Namun sekarang ada orang yang hebat zaman sekarang ya, juga bergelar doktor ya. Dia mengatakan pas maulid Nabi, astagfirullah, Nabi lagi datang ya. Berarti dia ingin mengatakan dia lebih hebat daripada Uwais. Padahal Uwais al-Qarni disuruh para sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, disuruh oleh Nabi di musim haji kelak ada seorang dari Yaman namanya Uwais al-Qarni, datang dia minta doa sama dia. Ya kan, artinya bukan berdoa sama dia juga. Mohon kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah untuk kebaikanmu, karena sesungguhnya doanya Uwais al-Qarni ini mustajab. Ya, namun dia tidak ketemu dengan Rasulullah, ini sepakat para ulama itu. Namun yang anehnya sekarang kan enggak ya. Ada orang yang sudah berapa abad jarak dari Nabi, ngaku ketemu dengan Nabi langsung dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Ini penghayal tingkat tinggi gitu. Ini luar biasa, Pak. Sampai-sampai kalau seandainya sudah naik lagi ilmu orang seperti ini, udah sholatnya nggak di sini lagi, Pak. Sholatnya saya langsung ya VIP langsung ke Mekah ya. Pakai jet gitu ya langsung. Atau teknologi yang luar biasa saking nggak tahu lah kita ya. Karena dia bilang juga di akhir zaman nanti kita melawan Dajjal itu ilmunya sakti. Sudah kayak beliau mau hampir, dia bisa terbang-terbang ya. Ini ada juga Pak ya, ini luar biasa. Ya luar biasa, kita khawatir akidah anak-anak kita terjangkiti dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya ini harus kita sampaikan Pak ya, supaya ini sebagai bentuk kehati-hatian kita, supaya kita jangan terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Ini adalah hadirin ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib munasabatul ayati lil babi. Kemudian hubungan ayat dengan bab, ya, hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat surah Al-Isra ayat 23 ini dengan pembahasan tauhid itu apa? Beliau mengatakan anna tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibati li'anna Allah bada bi fil ayati wa la yuqtada illa bil ahammi fal ahammi. Hubungan antara ayat ini dengan bab, dengan pembahasan tauhid adalah sesungguhnya tauhid adalah hak yang paling penting bagi Allah, hak yang paling utama bagi Allah, hak yang paling muakkad, yang muakkad itu yang paling penting, yang paling terpenting bagi Allah. Karena tauhid ini adalah merupakan haknya Allah. Ini kita harus tahu, ya Pak ya. Allah itu punya hak atas hambanya, dan hak Allah atas hambanya yang paling utama, yang paling terpenting adalah tauhid. Dalilnya banyak, di antaranya dalam hadis yang pernah kita sampaikan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang suatu ketika, ya kan, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Kuntu radisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala li," dahulu suatu ketika aku pernah berbonceng dengan Nabi di atas keledai. Ini Nabi subhanallah, ya Pak ya, beliau orangnya yang luar biasa, orang yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya, yang paling zuhud dan tidak berlebihan dalam kehidupan dunia. Bahkan dahulu, ya Pak ya, kendaraan di zaman Nabi yang paling bagus, yang paling VIP lah, gitu kan, adalah onta, gitu ya. Onta itu luar biasa, gitu. Namun Nabi tidak selalu pakai onta. Kalau kita bawakan ke konteks zaman kita, Nabi punya juga Fortuner misalnya, ya kan? Namun Nabi sekali-kali juga pakai mobil butut atau motor butut gitu. Ya, sekali-kali juga Nabi naik keledai, tidak melulu naik onta. Ini menunjukkan bagaimana Nabi itu tidak selalu, ya kan, kelihatan wah gitu ya. Bahkan Nabi pernah tidur, ya kan, cuma beralaskan pelepah kurma. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sangat menangis melihatnya, ya kan. Saya telah melihat pembesar negeri Rum, kata Umar ya. Saya juga telah melihat pembesar negeri Romawi. Anta Rasulullah, engkau itu Rasulullah lebih mulia daripada mereka. Kok seperti ini? Ya? Maka Nabi mengatakan, ya kan, wahai Umar, ya kan, apakah engkau menginginkan dunia atau akhirat? Sesungguhnya aku menginginkan akhirat, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, Nabi ini adalah manusia yang paling zuhud, azhadun nas, ya. Nabi orang yang paling dermawan, ajwadun nas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan terlebih lagi ketika Ramadan dia paling dermawan. Enggak seperti kita ya. Ya, kita yang berbicara ini terkadang pelit juga, banyak pelitnya gitu ya. Iya, makanya kita mengatakan kita ini bukan representasi dari Nabi, tapi orang yang bilang sok-sok ngajak sunnah, dikit-dikit al sunnah itu kan bahasa Minang cumee, ya kan? Mencumooh gitu, ya kan? Padahal mereka itu mengkutus diri mereka, ya kan? Seolah mereka itu representasi dari Nabi. Siapa Pak di antara kita yang mengatakan kita ini adalah representasi dari Nabi? Kita adalah bentuk begitulah Nabi seperti kita, kan ada. Semua kali kita nggak ada apa-apanya kita dibandingkan Nabi. Seujung kuku Nabi aja kita ini, termasuk saya yang berbicara ini, nggak ada apa-apanya ya dengan Nabi SAW. Tapi kita ingin menjalankan sunnah beliau, karena beliau yang nyuruh. Siapa yang nyuruh kita ikut sunnah Nabi Pak? Nabi. Kita hanya menjalankan amanat beliau, ya kan? Karena Nabi yang mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi yang nyuruh, berpegang teguhlah engkau kepada sunnahku, sunnah para sahabat, kan gitu. Nah, sekarang ada pula orang yang mencemooh, ya, mencemooh kita, nggak apa-apa, insya Allah itu akan bernilai pahala. Ya kan, mau dituduh kita mengkutus diri kita, siapa yang mengkutus diri kita? Nabi maksum, kita nggak maksum, nggak ada apa-apanya gitu. Kita manusia yang penuh dosa, ya kan?
manusia yang bergumul dengan dosa setiap hari, dan namun kita selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah sama-sama selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa aujabul wajibati. Jadi tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Dan tauhid adalah rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam itu artinya suatu hal yang harus ada, baru seseorang itu dikatakan menegakkan Islamnya, ya kan? Harus dia yakini akan kebenarannya rukun Islam yang 5 itu. Kecuali yang nomor 5 ini berkaitan dengan kemampuan. Kalau mampu wajib baginya untuk berhaji. Buat rumah mampu dia, Pak. Ini haji nggak mampu. Buat rumah sekarang berapa kira-kira, Pak? Ya taruhlah orang beli yang kayak BTN itu. Ya orang yang beli di Al-Qusar itu berapa itu? Per bulannya berapa? Ada 1 juta, Pak? Iya. Berapa? 100 juta. Dan haji berapa, Pak? Iya, jadi Bapak lebih wajib naik haji, Pak, daripada buat rumah. Ya kan? Kalau buat rumah itu nggak wajib, Pak. Ya kan, nggak wajib. Nggak ada dalil mengatakan, ya kan, buatlah rumah itu kan. Yang wajib itu tinggal, ya, memberikan tempat tinggal kepada anak istri. Tempat tinggal itu nggak harus mesti rumah kita buat sendiri, gitu. Boleh di ngontrak, ngekos, boleh. Tapi kalau naik haji itu wajib hukumnya, ya kan? Ya. Jadi kalau seandainya daripada kita ngasih iuran untuk PTN atau untuk perumahan syari, ya kan, sebulannya misalkan 1 juta, lalu kita nabung semua 1 juta buat tabungan haji, udah naik haji, alhamdulillah, ya kan, Bapak sudah menunaikan kewajiban kita. Ini luar biasa, Pak, naik haji. Bahkan keutamaan haji mabrur itu sangat luar biasa. Kita nggak tahu ya di pintu mana Allah akan mengampuni dosa kita. Amalan kita yang mana yang paling memasukkan kita ke dalam surga. Boleh jadi amalan kita yang sedikit namun ikhlas, itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Pak ya. Tauhid itu kewajiban yang paling wajib ya. Sehingga di dalam dakwah kita harus memulai tauhid. Awal daripada dakwah kita harus kita dakwakan tauhid. Itu yang menjadi acuan pertama. Itu yang menjadi pembahasan utama. Topik utama dakwah kita adalah masalah tauhid. Masalah fikih ya juga masuk juga. Namun yang menjadi konsep utama kita adalah tauhid. Makanya seorang dai itu ya kan di dalam berdakwah, walaupun dia adalah ahli misalnya di bidang fikih, ya, di bidang fikih kontemporer, maka dia tidak boleh pembahasannya hanya fikih itu banyak, ya kan? Walaupun sekali nggak pernah dia bahas tauhid, itu dipertahankan juga manhajnya. Ya kan? Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka memprioritaskan tauhid, bukan hanya untuk Ahlussunnah, Nabi malah. Ya kan, Nabi 5 hari sebelum meninggal masih membahas tentang tauhid, mengingatkan umatnya supaya tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini hadis dari Aisyah. 5 hari sebelum wafatnya Nabi mengatakan kepada Aisyah, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah, sebagai tempat sholat, sujud, ya kan? Yang diyakini sebagai tempat terkabulkannya doa, ada juga yang diyakini seperti itu Pak ya. Ya sehingga ada juga belakangan ini ya sholawat fulus gitu ya. Jadi dalam isi sholawatnya itu minta fulus gitu kan. Zahil lana bil fulus, dibuatkannya ini apa ya, nyanyi-nyanyian gitu ya. Irama kayak sholawat gitu kan. Tapi isinya minta uang. Ini sahih. Coba ya, ini sahih. Ceritanya sahih ya. Saya pernah lihat juga itu apanya bukunya gitu ya. Ya saya baca di PDF apa namanya kayak screenshot seperti itu ya. Itu loh, alhamdulillah gitu. Ya. Karena dia meyakini kalau seandainya kita datang ke kuburan orang wali A atau Habib A ini,
dan dibacakan salawat fulus ini. Mereka bilangkan istilah mereka salawat, tapi istilah kita kan enggak. Yang salawat itu kan hanya kepada Nabi gitu kan. Allahumma sholli Muhammad seperti lafaz-lafaz yang ada dalilnya. Ini ya kan, ini jelas ya untuk kepentingan dunia, amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Allahumma sholli. Lianna Allah bada fil ayat. Karena Allah memulai dengannya di dalam ayat ini, yaitu Allah memulai dengan tauhid, yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wala yuqtadaru, Allah tidaklah memulai illa bil ahammi falahan, kecuali dengan yang paling terpenting kemudian yang paling terpenting selanjutnya. Artinya Allah memulai, mendahulukan, membuat skala prioritas tauhid dalam pembahasannya. Ini sehingga tauhid itu adalah rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Apa rukun iman yang pertama, Pak? Al-iman billah, beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah ini dirinci ya di dalam syarah Al-Wasithiyah ya, dalam kitab Syarah Al-Wasithiyah itu dibuat penjelasan uraian lengkap rukun iman. Jadi iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Yang pertama ada al-iman bi wujudillah, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan dalil naqliyah dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalil aqliyah, dalil akal yang akan menguatkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Ini inti dari beriman kepada Allah. Jadi inti orang itu dikatakan percaya kepada Allah ketika dia mentauhidkan Allah. Tapi tidak berguna orang hanya sekedar percaya namun tetap berbuat syirik seperti orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu ditanya sama Tuhanmu Allah. Bahkan iblis pun ngaku, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, masih berdoa iblis kepada Allah, masih yakin kepada Allah. Ya kan, kecuali Fir'aun. Kalau Fir'aun ini lebih parah daripada iblis ya kan. Kalau iblis masih percaya Allah sebagai Tuhan. Ya kan? Buktinya iblis berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan usianya ya. Kemudian bisa menggoda anak Adam dan mengikuti jalan-jalannya sehingga menjadi temannya kelak di neraka. Ini ada orang yang paling iblis dari iblis, Fir'aun dan anak keturunannya. Mungkin secara nasab enggak, tapi sifatnya sama. Ya kan, tidak percaya akan Tuhan dan mempertuhankan diri sendiri. Ya kan? Sehingga apa? Kalau bukan karena aku, ya kan enggak akan bisa, lupa sama Allah. Itu orang yang mempertuhankan diri sendiri. Coba ya. Ya kan? Kalau bukan karena aku enggak selamat sepulan itu, aku sendiri ya. Seperti itu. Bahkan ada juga ungkapan di tengah masyarakat kita yang sombong sama orang tuanya, saya alhamdulillahnya, ada alhamdulillahnya juga. Tapi dia sebenarnya sombong ya. Saya sekolah ini, selesai sekolah ini, alhamdulillah tidak ada bantuan orang tua. Ini Allah ada bantuan. Kamu lahir itu aja dibantu orang tua itu. Atau juga saya dengar itu, Pak. Karena saya kesal gitu. Ya kan, orang-orang yang berbicara seperti itu. Ya kan? Dia itu sebenarnya ingin mengatakan saya orang yang mandiri, saya orang yang hebat gitu. Alhamdulillah ya, saya sukses S2, S3, bahkan ada yang profesor ya. Alhamdulillah nggak ada bantuan orang tua. Nggak ada macam-macam gitu. Yang besar itu kan nggak masuk ya. Secara logika aja nggak masuk nah. Emang dia langsung besar aja lahirnya. Atau dia ingin nyanyi Nabi Adam gitu kan, tanpa ayah tanpa bapak gitu. Nah, ini suatu hal yang aneh ya, yang terkadang kita dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Ini ungkapan-ungkapan kesombongan. Jadi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memulai sesuatu kecuali dengan yang paling terpenting ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ma yustafadu minal ayati. Apa saja pelajaran yang diambil dari ayat ini? Apa saja faedah yang diambil dari ayat ini? Awalan, yang pertama, anna tauhida wa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibati. Sesungguhnya tauhid adalah perkara yang pertama yang Allah telah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Jadi tauhidlah yang pertama kali. Maka kalau seandainya kita lihat Ustaz Yazid kok bahasnya tauhid selalu memang seperti itu, ya kan? Karena memang konsep dakwahnya para nabi tidak pernah mereka meninggalkan pembahasan tauhid.
walaupun terkadang membahas masalah fikih, ya kan, masalah fikih keluarga, namun tauhid tetap kita selipkan. Ya. Inilah diri yang dilakukan. Karena dengan tauhid yang nanti akan senantiasa mengingat kita kepada Allah, ya kan? Dengan tauhid nanti kita selalu merasa diawasi oleh Allah, itu tauhid asma wa sifat, ya kan? Kalau betul-betul kita amalkan, kita pahami, ya kan, kita pelajari. Ini ada sebuah kitab, ini bagus ya, tapi memang agak jarang dikaji umum. Sebenarnya kalau kita mengaji itu bagus juga apa ya? Kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Karena di dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah itu lebih kepada tauhid asma wa sifat. Jadi bagaimana kita memahaminya dengan dalilnya, kemudian dari segi pengamalannya gitu. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu Ar-Rahim, bagaimana pengamalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Melihat, As-Sami'. Bagaimana pengamalan kita? Karena tauhid itu butuh diamalkan, bukan hanya konsep, bukan hanya orang hafal dalil. Itu bagus ya. Namun bukan hanya itu tujuannya tauhid. Namun tujuan itu adalah bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tahu tauhid di antara nama Allah, dalam tauhid asma sifat nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ar-Razzaq ya. Kalau memang itu nama ini kita pahami, ya kan, dalam kehidupan kita amalkan Pak, ya kan, pasti kita tidak akan mengatakan lagi kalau saya nggak kerja di bank lagi dapat makan apa ya kan. Ini nggak benar tauhidnya gitu Pak ya. Ya kan, semuanya sudah Allah tetapkan. Rezeki kita itu semuanya sudah Allah tetapkan, dan Allah menyuruh kita berusaha. Namun yang Allah suruh kita berusaha yang halal usahanya. Kan ada juga orang, Pak, kenapa Pak belum berhenti juga Pak? Ada juga ya, sudah tahu malah ikhwan ya, sudah tahu dia beribadah, tapi saya belum sanggup apa Pak? Iya, saya belum punya pekerjaan. Bagaimana nanti anak saya makan? Ya, ini berarti tauhidnya yang pengamalannya belum gitu Pak ya. Iya. Selagi kita mau berusaha yang halal, pasti ada rezeki kita Pak. Selama kita berusaha yang halal, ya, bukan yang haram Allah kasih juga, tapi hasilnya tetap nilainya nol juga gitu. Dosanya terus gitu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang luar biasa, banyak sekarang dai-dai yang menyuruhkan kepada bolehnya riba. Enggak apa-apa riba itu. Bahkan ada teman saya juga di UIN ya, guru matematika, ini terpengaruh juga, ya kena syubhat gitu. Riba yang diharamkan itu, ya kan, itu di zaman Nabi, bukan yang bank. Yang diharapkan itu kalau seandainya orang miskin, dia dengan akal aja Pak. Kalau orang miskin yang butuh uang, kemudian dia yang butuh makanan, dia pinjam makanan, dibayar lebih, itu yang nggak apa-apa. Sekarang kan di bank-bank kita kan nggak ada orang miskin juga. Malahan yang banyak utang bank itu adalah investor ya. Untuk investor ya. Ya untuk inventaris, ya untuk apa? Untuk usaha. Jadi kalau seandainya untuk usaha, kok nggak boleh dikasih bunga ya? Jadi akal kan? Kecuali orang yang utang di bank ini ya, kalau kita nggak hati-hati Pak ya. Kalau orang yang awam yang maco ya juga gitu kan, masuk subhatnya kan? Iya. Kalau seandainya orang miskin yang utang untuk makan di bank itu dikasih bunga, ya dari riba. Tapi kalau orang kaya yang mereka itu untuk guna untuk usaha, kenapa nggak boleh gitu? Itu kalau saya rasakan, saya rasa ya, menurut dia gitu. Tapi kalau agama kan bukan seperti itu gitu, ya. Jadi kalau menurut dia Pak, uang itu yang misalkan uang 1 juta sekarang ya, uang itu mengalami pemunduran nilai dari tahun ke tahun, ya kan, uang itu menurun nilainya. Yang 1 juta tahun sekarang, ini orang matematika Pak ya, S2 ya kan, ada rumusnya, ada lihat di YouTube-nya, ada rumus juga ya gitu kan. Itu dengan perhitungan dia, dengan rumusnya dia, jadi nilai uang ini akan berkurang. Jadi kalau seandainya kita meminjam dengan bunga tertentu di bank, ini tidak apa-apa dengan rumus matematika ini. Ya, maka orang-orang yang seperti ini Pak, ini orang-orang yang tidak tunduk akalnya dengan wahyu. Dalam konsep Islam, riba itu tidak terkait dengan nilai, tidak, namun terkait dengan jumlah.
Kalau seandainya yang dia hutang adalah 10.000, jumlahnya se-10.000, dia bayar lebih, meskipun 10.000 sekarang nilainya itu berbeda dengan 10.000 yang akan datang lebih menurun, ya kan, tetap itu dikatakan riba. Ya kan, maka ini adalah orang yang betul-betul menurunkan akalnya. Akal dalam Islam tak apa-apa, tapi jangan menentang syariat, jangan menentang dalil yang sahih. Ya, makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, laula dinu aklan, kalau seandainya agama itu dengan akal, ya, pasti mengusap khuf itu sebelah bawahnya lebih utama daripada sebelah atas. Namun kenapa dalam syariat kita harus sebelah atas gitu? Kenapa? Karena ada dalam syariat kita ini, ya kan, sesuatu yang alasannya hanya Allah SWT yang tahu. Tetap ada alasannya. Tetap ada alasannya kenapa Allah menghalalkan riba, ya kan? Maka tidak boleh diselisih dengan akal kita, ya kan? Contohnya juga kita berwudu ini, ya kan? Kalau seandainya kita berwudu bisa kentut batal, kan? Ketika kita ingin menghilangkan hadas kecil di akibat kentut ini, apakah kalau saya secara akal kan seharusnya kita membasuh tempat keluar kentut itu, lubang anus, ya kan? Namun dalam agama kita tidak. Mengangkat hadasnya adalah dengan cara syariat wudu yang telah disyariatkan. Mulai dengan basmalah, sunnahnya membasuh kedua tangan, kemudian disekam, disela, ya kan? Kemudian berkumur, ya kan? Kemudian memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, kemudian dimasuk muka, mulai dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian mulai dari anak telinga ini sampai anak telinga yang selanjutnya, dan seterusnya. Seperti itu dalam rangka mengangkat hadas yang ditimbulkan oleh kentut itu. Kalau seandainya dengan logika aja, kok kenapa muka yang dibasuh? Kentut kan anus jeburi kita yang kentut, kenapa harus muka, gitu kan? Ternyata dalam agama kita ini ada suatu hal yang mana akal belum mampu untuk mencernanya. Namun alasannya tetap ada hikmah, alasannya ada, rasanya ada. Jika seperti sholat subuh 2 rakaat, kenapa harus 2 rakaat? Gitu. Akal kita harus tunduk, ya. Makanya di dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, ya kan, di antara yang maksudnya ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabah lima jitu. Tidaklah dianggap sempurna, ya kan, setiap di antara kalian hatta hawahu, sampai hawa nafsunya, ya, tabaan, mengikuti lima jitu bihi, terhadap apa yang datang, terhadap aku yang datang dengannya, apa yang aku datang dengannya, yakni terhadap syariat yang aku bawa, terhadap Al-Quran dan Sunnah yang aku bawa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, nanti insyaallah sedikit kita sambung lagi sesudah sholat Isya. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Baik, ayyuhal hadirin, ayyuhal hadirin, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid dharain. Kata pensyarah, semoga jaga oleh Allah dan supaya ilmunya bermanfaat bagi beliau di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah anna tauhidah wa awwalu ma amara Allah bihi min al-wajibat wa huwa awwalul huquqil wajibati 'ala al-'abdi. Sesungguhnya tauhid adalah yang pertama kali apa yang Allah perintahkan dengannya daripada perkara-perkara yang wajib, dan dia adalah hak Allah yang wajib atas hambanya, dan dia adalah hak Allah yang wajib atas hambanya. Tauhid. Tsaniyan, yang kedua,
ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbati. Ya. Apa yang di dalamnya, yakni di dalam ayat tersebut, yang di dalam ayat tersebut ma di sini bukan ma nafiyah ya. Ma nafiyah artinya tidak ada gitu. Ma di sini adalah ma isim mausul yang artinya ya. Yang mana pada ayat tersebut, ayat di atas ya, surat Al-Isra ayat 23 di atas, terdapat di dalamnya unsur ataupun rukun daripada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa saja rukun dari kalimat tauhid tersebut? Minan nafyi wal itsbati. Di dalamnya terkandung unsur penafian dan penetapan. Ya, di dalam kalimat la ilaha illallah ini akan ada yang materi khusus akan kita bahas ya. Karena dalam hal ini banyak yang salah paham ya tentang makna Allah. Ini harus kita luruskan. Karena teman-teman kita yang alhamdulillah banyak teman-teman kita yang aktif di kristologi ya, kadang dia salah paham dia. Allah itu bukan dari bahasa Arab dia bilang saja. Iya kan? Katanya berasal dari bahasa Ibrani, ini salah. Allah ini berasal dari bahasa Arab dan ulama bahasa Arab telah menjelaskannya. Dia itu diambil dari kata ilahun. Ya kan? Kemudian masuk alif lam ma'rifah. Ilahun tambah dengan al menjadi Allahu. Asal katanya bertanwin. Namun ketika masuk alif lam, bilang tanwinnya menjadi Allahu. Ya, jadi Allah itu ini berasal dari bahasa Arab. Karena memang Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Ya, kalau Injil boleh jadi ya Pak ya. Kalau Taurat, ya kan, Torah, istilahnya boleh jadi. Namun Al-Quran tidak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi kata Allah ini adalah bahasa Arab asli, bahasa Arab murni yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berbahasa Arab, jadi Allah turunkan kepada beliau risalah Allah. Kalau tidak dengan berbahasa Arab, Allah turunkan macam mana nggak paham dengan gitu kan? Karena Nabi adalah bangsa Arab, tentu Allah turunkan wahyunya sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Ya. Jadi ada dua rukun dalam la ilaha illallah. Yang pertama adalah penafian, yaitu pada kata la ilaha. Ini penafian, peniadaan. Artinya tidak ada sesembahan ilah. Ilah ini berasal dari kata ya ilahun. Itu maknanya ya, maknanya adalah ma'bud. Ya, karena di dalam ilmu bahasa Arab ilahun ini wazannya fi'alun, ini bermakna maf'ul. Sehingga ilahun bermakna ma'luh. Ma'luh ini maknanya adalah ma'bud. Jadi la ilaha artinya adalah tidak ada sesembahan. Ya kan? Ada di situ takdirnya, ya kan? Hakun. Tidak ada sembahan yang benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesembahan banyak yang disembah oleh manusia sekarang, kenyataan realitanya banyak. Bahkan di India orang masakin itu juga ma'bud, sesembahan. Itu juga ilah, sesembahan. Karena ilah ini masih umum sifatnya. Karena nakirah ilah. Namun kalau Allah tidak sudah khusus. Bahkan Allah itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifat. A'raful ma'arif, itu istilah orang bahasa. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nama yang paling ma'rifah, yang paling dikenal. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah la ilah, ilahun haq, ilah yang benar, sesembahan yang benar. Adapun yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batilah. Al-ma'budatun batilatun, sesembahan yang batil.
Jadi dalam kalimat la ilaha ini terkandung peniadaan atau dalam bahasa lain penafian. Apa yang kita nafikan, Pak? Segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang diberikan ibadah kepadanya, segala sesuatu yang dipertuhankan, itu kita nafikan. Itu rukun la ilaha yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penetapan, yaitu pada kata illallah, kecuali Allah. Kita tetapkan zat yang layak satu-satunya disembah, ibadah yang berharga hanyalah Allah semata. Jadi dua rukun ini harus ada. Kalau satunya saja yang ada, enggak jadi tauhid seseorang. Dia tidak menjadi orang muwahhid lagi. Ya. Kalau la ilaha saja, jadilah dia Fir'aun, ya. Atau jadi dia ateis, ya, dia nafikan Tuhan, gitu. Tapi kalau illallah saja, ini, ya kan, jadilah dia liberal, ya. Segala sesuatu kan Allah yang menciptakan, gitu, ya. Agama Kristen kan Allah juga yang menciptakan, ya. Maka kita jawab seperti jawaban kemarin. Ya kan, Nabi Allah itu menciptakan, apa nggak boleh babi gitu. Babi aja nggak boleh, apalagi kekufuran kan gitu. Tentu lebih nggak boleh juga gitu. Ini ada juga ya seorang buya ya, yang udah tua mungkin khawatir gitu ya, kasihan gitu. Walaupun udah tua pun masih sesat gitu. Kok nyebarin kesesatan. Iya tuh kasihan ya. Banyak juga pengikut subscriber banyak juga di YouTube-nya gitu. Iya, dia bilang ya semua agama itu sama, ya. Agama Kristen Allah juga yang menciptakan. Ya. Semua kita masuk surga, ya, ya Allah, gitu. Kasihan kali gitu. Logika yang mudah kali dipahami Allah. Tidak setiap yang Allah ciptakan itu baik, gitu. Allah menciptakan kekufuran untuk menguji manusia, kan gitu. Demikian juga Allah menciptakan misalkan, apakah itu bagus gitu? Tidak sesuai semua yang Allah ciptakan itu baik, ada yang buruk. Termasuk buruk itu kekufuran, kesyirikan, agama selain agama Islam itu buruk semua. Karena yang Allah ridhoi hanyalah agama Islam saja. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Gitu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidaklah selamanya tidak akan penafian itu. Maka ada yang mengatakan lam itu nafi bil abad, penafian selama-lamanya kecuali ada dalil gitu. Ya kan? Fala yuqbala minhu, selama-lamanya tidak akan diterima darinya agama tersebut. Ya kan? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Ini ada dua unsur di ayat nafi dan isbat. Fafiha dalilun, dan di dalamnya, yaitu di dalam ayat tadi terdapat dalil ala anna tauhida, bahwasanya tauhid itu la yakum illa ala nafi wal itsbati, tidak akan berdiri, tidak akan tegak kecuali berdasarkan penafian dan pengisbatan. Nafyul ibadati amma siwallahi, menafikan peribadahan dari apa selain Allah, dan ibadah-ibadah selain Allah, dari yang selain Allah, wa isbatuha lillahi, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah, kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Kemudian salisan, yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat ini, azamatu haqqil walidaini, agungnya, besarnya hak kedua orang tua, haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi, ketika Allah menggandengkan antara hak mereka berdua, antara hak ayah ibu dengan haknya Allah dalam ayat tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, Allah gandengkan antara kewajiban mentaati Allah dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan dalam ayat itu terdapat pelajaran bahwasanya hak kedua orang tua itu agung besar bagi anaknya. Makanya seorang anak sangat diharamkan sekali, enggak dibolehkan sama sekali durhaka kepada orang tua. Kalau seandainya anak durhaka sama orang tua, na'udzubillahi min zalik, ya kan?
sholatnya pun dipertanyakan nanti kan gitu. Maka akan mampu sholatnya, ya kan? Padahal dia durhaka sama orang tua, Allah alam. Namun dia sudah diancam dengan dosa, diancam dengan laknat, ya kan? Kalau nggak ridho Allah berarti laknat. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ridho Allah, ya kan? Ya kan? Ridho Allahi ala ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung dengan keridhaan dua orang tua. Berarti kalau orang tua kita nggak ridho, ya baik, kecuali orang tua kita marah aja sama kita, ada juga baik anaknya baik misalnya. Tapi orang tuanya marah, aku kok ujung jambutnya kan gitu. Nah itu insya Allah kalau orang tua kita nggak ridho dalam perkara yang kita tidak menyakiti orang tua kita, dalam perkara agama misalkan agama orang tua kita maaf ya baik misalkan ya non muslim kafir orang tua kita, tetap kita perlu baik juga ya, meskipun dia nggak ridho dengan kita atau dengan ibadah kita, padahal ibadah kita sudah benar gitu. Namun orang tua kita marah misalkan, jangan kita balas marahnya, kita berbuat baik, ya kan? Karena Nabi yang Allah SWT mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah kedua mereka, kedua orang tua itu, kedua dari orang tua itu, dari kedua orang tua itu di dunia dalam keadaan baik, ya kan? Kalau seandainya ya kan mereka mengajak dalam berbuat kesyirikan, jangan diikuti kan? Wala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya, jangan diikuti kalau seandainya orang tua kita memerintahkan untuk berbuat dosa, berbuat syirik, ya orang tua kita misalnya mengajak pergi ke dukun misalnya, jangan maaf bu ya, dengan cara yang sangat bijaksana, dengan cara yang lembut, ya, jangan kita bentak lah itu syirik tuh kan. Kok beberapa kali sih gitu nggak boleh ya. Tetap kita tolak dengan kata-kata yang potong jenggot. Iya, kita tolak ya dengan orang tua. Iya. Iya, kita tolak dengan halus. Iya, maaf bu, ya kan. Ya, kalau masalah jenggot ini, ya kan, saya tidak bisa mentaati ibu, ya kan. Tanpa mengurangi penghormatan sama ibu, saya tetap sayang sama ibu. Karena kalau jenggot saya dipotong sekali, kita malah berarti saya kali ini. Dengan para bapak bilang kan, jenggot kan saya tunggu sama saya, bukan sama ibu, bukan jenggot. Udah jauh, itu bukan. Nanti waktu itu kita, ya kan ada apa termasuk itu kan, ketika ada yang larang, kenapa kamu ini mani jenggot kan, itu tunggu sama di dagu saya. Serasa saya panjang, kecuali jenggot saya tunggu sama kamu. Ya ada juga yang bilang seperti itu ya, dengan ada bercanda kan. Iya, nah wajah fil martabati tsaniyati, kemudian perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini datang dalam martabat yang kedua, dalam kedudukan yang kedua setelah kewajiban mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rabi'an yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsani. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan seluruh jenis-jenis kebaikan, baik dari tutur kata, baik dengan perilaku, baik dalam tulus juga, ya. Jadi kalau seandainya kita punya uang, jangan kita lupakan orang tua kita, meskipun sedikit. Terkadang Pak ini sangat terkesan dengan orang tua kita. Soalnya Pak, saya pernah dicurhatin, ya. Ada seorang bapak anak saya itu, dia sudah lulus kuliah, bahkan sudah PNS, tapi pas akhir-akhir bulan saja yang datang setiap bulan tuh angka 100.000 nggak pernah dipasarkan. Kalau bahasa kita dibasuh ya, kalau bahasa kita ditawarkan, nggak pernah angka 100.000, nggak pernah ditawarkan, ya kan? Bukannya kita marah, kita Ustaz katanya, tapi kan pingin juga lah kita merasakan bagaimana duit gaji anak gitu. Padahal PNS. Kau kemarin tuh kami duit bakwa, dia mengambil mobil. Allah SWT. Jadi gandengan apa? Sertifikat SK ya. Allah musta'an ya. Seluruh ya. Jadi kalau seandainya kita meskipun sedikit jumlahnya sesuai kemampuan kita, kalau kita kirim dua orang tua kita hadiahkan
Ya kan, harga 50.000 kan senang orang tua. Kita selipkan ke sang bayi kita. Ini Pak ya, ya ini ya, ini dikit ini tidak berharga begini Pak. Ya mudah-mudahan bisa buat beli gado-gado Pak Andi. Ya ini sudah senang orang tua kita. Ya. Kemudian li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw'in ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhususkan suatu jenis ya kan selain jenis lain. Artinya apa? Allah tidak mengkhususkan berbuat baik itu satu jenis saja buat orang tua. Ya kan dengan uang saja enggak pula. Ada pula anak uang saja yang dikirim orang tuanya. Ya kan sakit orang tuanya ditalain dia enggak. Artinya Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua bijami anwa'i ihsan dengan seluruh jenis kebaikan. Perhatian, ya kan? Kebaikan, perhatian, kasih sayang, kita menolong orang tua kita dengan dengan menelpon orang tua itu sebagian daripada bagian dari kebaikan kepada orang tua juga. Ya kan? Kita walaupun sehari ya kan kita sempatkan juga untuk menelpon orang tua. Ini luar biasa kalau kita jauh dari bayar dari orang tua kita. Ya, barang sehari saja agak beberapa jam, ya kan beberapa kali tanya kita sempatkan waktu kita untuk menelpon orang tua kita. Karena kalau seandainya orang tua kita itu, ya kan kita telepon sangat senang ya, apalagi anak kita jauh ya. Coba kita ibaratkan kita masih kecil, Pak. Misalkan kita masih kecil ya, masih SD itu, kalau orang tua kita pergi merantau, pasti dalam hati kita yang kapalah orang tua saya pulang gitu. Jadi pas kita nelfon orang tua kita senang, tapi jauh kita belum nelfon ya, istri juga ya. Begitu juga orang tua kita sekarang. Ini terbalik sekarang ya. Orang tua kita menunggu kita yang kapalah pulang saya di kalau mau merantau ya, Pak. Kapalah menelpon anak saya menelpon gitu ya. Rindu orang tua ya. Rindunya orang tua, rindunya kita dulu ketika kita ditinggal orang tua kita waktu lagi merantau gitu. Begitu juga orang tua kita rindu dengan kita yang dalam perantauan ini. Kalau seandainya orang tuanya jauh gitu. Maka untuk itu sempatkan juga untuk selalu mendoakan orang tua kita. Nah, kemudian yang kelima, khamisan yang terakhir pelajaran dari ayat ini kata beliau, tahrimu uquqil walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Ini tidak berlaku lagi. Ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, karena keriduan Allah ini tergantung dengan kedua orang tua dan murkanya Allah, ya kan, di atas kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua kita marah karena kita kecuali marah yang tidak ada alasan syar'inya gitu ya. Orang tua marah kita sholat misalnya, itu tentu marah ini enggak dianggap. Tapi kalau orang tua kita marah karena kelakuan kita, karena kedurhakaan kita, inilah yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi dalil yang kelima apa ya? Ya, dalil 1, ya 2, 3, yang keempat ya. Dalil yang keempat yaitu surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak sekalian yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas. Kalau seandainya ya kami ada ilmu yang insya Allah kita berbagi di majelis kita pada malam hari ini. Maka untuk itu dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya Ustaz, macam mana kiat dan usaha itu supaya tauhid itu tadi kuat? Itu ya. Iya, masya Allah ini pertanyaan yang luar biasa. Bagus ya. Kalau seperti itu ya, kita harus memikirkan bagaimana sih supaya kita dibuat istiqomah, ya kan? Kemudian kita berharap kita mati di atas tauhid. Ya? Ini luar biasa kalau kita semua mati mengucapkan la ilaha illallah, cita-cita kita apa ya? Sudah ada jaminan surga bagi dari Rasulullah. Tentu ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita harus menggunakan senjata kita. Senjata kita apa Pak? Doa. Doa silahul mu'min dan hadis muslim. Doa itu adalah senjatanya kaum muslim. Kemudian Nabi telah mengajarkan doa secara khusus
supaya kita senantiasa di atas tauhid dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad al-Musnad. Allahumma inni, doanya Pak, a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika ma la a'lam. Ya Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada perbuatan syirik, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ini kalau bahasa kita ya. Ya kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa awalnya Pak ya. Ya bahasa orang awalnya bisa juga ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya Pak ya. Itu yang pertama. Kiat yang pertama. Kiat yang kedua, tentu kita harus senantiasa belajar tauhid. Makanya kita jangan bosan Pak. Nah, namun yang saya miris sekarang sedih ya kan, kalau dakwah tentang cinta ya kan, gelas kaca ini ramai sekali Pak ya. Tapi kalau dakwah tentang tauhid ya bisa ditutup orangnya. Nah ini tren ngaji zaman sekarang, zaman now ya. Padahal yang seharusnya diprioritaskan ya, kalau seandainya kita bisa berkomunikasi dengan ustaz-ustaz kita yang sudah kondang ya kan, yang sudah tersohor, setiap ngadain takbir akbar penuh terus masjid. Nah seharusnya tauhid ini menjadi tema mereka, topik mereka yang utama. Kalau kita ini kan kata teman sebelah kan ustaz kampung ya, ustaz pinggiran lagi ya. Nah, tapi kalau seandainya ustaz-ustaz kita yang kibar itu, ya kalau seandainya mengaji penuh terus masjidnya kan gitu, nah itu kesempatan luar biasa untuk mengupas masalah tauhid. Jadi trik yang kedua, kita harus senantiasa belajar terus sampai mati, kita belajar terus, ya kan, sampai akhir hayat kita. Karena seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa belajar tauhid, insya Allah mati di atas tauhid. Ya. Nah, man 'asha 'ala syai'in, sebutkan Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang membiasakan dirinya atas sesuatu, maka insya Allah dia biasanya mati di atas sesuatu yang dia biasakan. Namun yang parah, kalau biasa dangdutan mati, coba sedang nonton dangdut ini yang kita khawatir. Iya. Kalau biasanya, ya kan, ada di kampung saya meninggal nyatu kuah, kayak minta kuah ya, berjudi, baru mati. Sekarang ternyata dia orang penjudi, hari-harinya judi, dapat duit dikit udah, ya kan, ke lapau lagi ya, ke warung lagi ya, main judi ke kuah. Walaupun ya kan, walaupun Pak yang ditaruhkan itu cuma botol minuman ditaruh ke ini termasuk judi juga Pak. Jadi judi ini taruhannya walaupun bukan uang, asalkan ada taruhan itu termasuk judi. Ini terkadang teman-teman kita nggak paham ya kan. Kita usahakan cuma taruhan itu judi, walaupun taruhannya botol dibelinya gitu. Ini judi juga itu. Apalagi anak-anak di kampung kalau main kelereng, kalau kalah kelerengnya dikasih, itu judi juga. Ini judi kelas 3 lah gitu ya. Apa yang bagaimana itu judi kelas kakak. Nah ini Pak. Ya, jadi kita baca tauhid ya, selalu baca tauhid. Ya kan? Nah, sekarang sudah banyak majelis taklim ya kan yang langsung bahas tauhid. Itu Bapak hadiri insyaallah. Jika Bapak senantiasa mendengar masalah tauhid, insyaallah akan menjadi di hati sesuatu yang paling kita cintai. Kemudian yang ketiga, selalu berkumpul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang yang benci syirik. Berkumpul dengan teman-teman kita, dengan orang-orang soleh yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu mempelajari tauhid. Karena teman itu sangat berpengaruh pada diri seseorang. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang berbau syirik. Baik, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang berbau syirik, dan kita harus benci dengan syirik. Benci dengan syirik dan pelakunya. Nah, tentu ya jangan penduduk masuk ke hati juga. Tentu dengan cara yang baik kita. Ya, tentu
dengan cara yang baik pula gitu. Baik, namun dalam hati kita tanamkan rasa benci, itulah yang dinamakan al-bughdu fillah, benci karena Allah, benci dari perbuatan syirik dan pelakunya. Itu mungkin kiat yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjaga kita, mempertahankannya, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain, Pak? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Demikian juga banyak Titipan pertanyaan, Ustaz. Iya. Seorang akhwat, suaminya masuk penjara, Ustaz. Iya. Penjara sudah berjalan 6 bulan, Iya. tapi belum ada persidangan. Iya. Dan belum nampak hilal putusannya itu bakal diputus berapa kali. Iya. Jadi masih ini Ya, sudah 6 bulan. Itu sampai mana dia harus bertahan, Ustaz? Karena kan dia butuh juga biologis gitu. Itu yang dia mau tanyakan. Kemudian terkait bakti anak kepada kedua orang tua, Iya. bagaimana sikap anak apabila menghadapi orang tua yang sudah boleh dikatakan uzur? Jadi orang tua ini senantiasa menganggap anak itu berbakti kalau anaknya ngasih duit. Iya. Kalau anaknya tidak ngasih duit, anaknya sudah tidak berbakti gitu. Iya. Sementara kalau orang tua ini dikasih uang, ya kan, orang tua ini sudah tidak bisa lagi membelanjakan uang tersebut dengan baik. Jadi dia tidak bisa memilih uang tersebut dimanfaatkan dengan baik. Misalnya contoh, uang tersebut diberikan untuk rokok gitu, Iya. atau yang lain-lain lah yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dilema kan, kalau nggak dikasih uang, anaknya tidak berbakti gitu. Demikian. Jadi bagaimana mengatasi? Iya, Iya, bagaimana bagus ya, masya Allah, itu pertanyaan bagus ya, masya Allah. Jadi yang pertama, seorang istri yang sudah 6 bulan berpisah dengan suaminya. Dalam Islam itu Pak, jihad saja kita 4 bulan cuma seperti itu. Apakah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Dalam Islam itu Pak, lihat ya kan, ini tergantung nanti sang istri dia masih kuat nggak gitu. Ya, dia masih kuat nggak gitu, ya kan? Kalau seandainya dia tidak kuat, kemudian sebab suaminya masuk ke penjara, mungkin apa sebabnya? Sebabnya kriminal. Iya, apalagi sebabnya kriminal, maka dalam Islam itu dia sudah memiliki kesempatan untuk khulu, ya, untuk gugat cerai. Ditambah lagi kan suaminya kriminal seperti itu, ya kan? Maka boleh baginya untuk gugat cerai, istilahnya khulu. Ya. Karena memang seorang wanita punya dia khawatir juga jatuh ke dalam zina gitu. Sementara suaminya sudah berbuat kriminal seperti itu, ya kan? Kemudian nggak tahu kapan keluarnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia sudah boleh untuk dilihat dari hukum syari'nya untuk mengajukan gugat cerai, ya, ke pengadilan dengan aturan-aturan yang berlaku pengadilan Islam tata cara di negara kita gitu. Ya, kemudian yang kedua, ya seperti yang kita bilang, kalau seandainya seorang anak tidak mengasih uang kepada orang tuanya marah ya. Kemudian orang tuanya akan menganggap anaknya anak yang tidak berbakti. Sementara kalau seandainya dikasih uang orang tuanya, dia akan menggunakan uang ini kepada hal-hal yang tidak baik ya. Baik itu baik bagi agamanya maupun baik bagi dunia, tidak ada manfaatnya. Malahan akan digunakan untuk perkara yang bermudarat seperti rokok, ya ya. Iya, maka saran saya, kalau memang orang tuanya seperti itu, maka boleh dikasih uang, tapi diingatkan orang tuanya. Pak, saya bukan mau ngasih uang Bapak, tapi Pak, ya kan, saya ngasih uang ini kepada Bapak, namun jangan Bapak gunakan untuk rokok. Ya, saya minta maaf sama Bapak kan, kita tahu ya rokok itu tidak bermanfaat. Ya.
bahkan ulama-ulama mengatakan hukumnya haram karena merugikan diri bapak sendiri ya. Dijelaskan itu kepada orang tuanya, tidak apa-apa ya. Ya tetap kita kasih juga. Kecuali memang orang tuanya misalkan digunakan untuk sesuatu yang berbahaya misalnya. Contohnya apa? Menggunakan sabu ya. Nah, kalau yang seperti itu tentu urusannya lain lagi fatwanya gitu ya. Jawabannya. Tapi kalau hanya baru sekedar rokok, ya kita ingatkan aja dulu orang tua. Pak, ya nih, ya, saya ngasih rokok, waktu rokok ya Pak ya. Kalau bapak waktu rokok, bapak sendiri nanti dosa. Saya sudah lihatkan kasih bapak ya untuk hal yang baik, buat beli beli makan, beli lontong, boleh gitu kan. Nah, tapi Pak, maaf saya ini uang banget ya kan, diberikan ke ya, itu memang dilema juga Pak ya. Nah, terkadang kita dalam keluarga kita juga seperti itu ya kan. Terkadang kalau kita nggak kasih duit orang kakak abang kita misalkan, kita dibilang pelit ya Pak. Sekali kita kasih duit, ya mungkin kita ke rokok gitu kan. Ya, tetapi kita ingat tadinya jangan tolong ya uang ini, Mbak, tolong jangan berikan ke rokok. Gitu. Kalau mau berikan saya sudah berlepas diri. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi Pak? Ya, kalau ada Pak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.